Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alif Yasmi. Saya dari 3B Administrasi Negara. Nah, jadi pada pagi ini saya ingin membuat video presentasi mengenai sistem pembinaan karir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan 1. Berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Kedua, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Yang B, sistem prestasi kerja. Yang pertama, sistem kepegawaian. Dan yang kedua, pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan. Yang ketiga, didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Lalu yang C, itu ada sistem karir. Sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang berdasarkan atas kecakapan. Lalu lanjutkan dengan manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi manajemen PNS meliputi yang pertama, perencanaan formasi PNS, yang kedua, penggadaan PNS, yang ketiga, pengembangan PNS atau diklat PNS, yang keempat, penilaian DP3 dan pengujian kesehatan PNS, yang kelima, penghargaan atau kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya kencana. Dilanjutkan dengan profesi PNS. Menurut PP nomor 97 tahun 2000 dan PP nomor 54 tahun 2003. Yang pertama, ada tujuan formasi. Ada dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi yang pertama, ada analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Yang ketiga, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, jenis formasi PNS. Yang pertama, formasi PNS pusat. Yang kedua, formasi PNS daerah itu dibagi lagi menjadi 3. Formasi PNS daerah provinsi, formasi PNS daerah kabupaten, dan formasi PNS daerah. Formasi PNS menurut PP nomor 97 tahun 2000 dan PP nomor 54 tahun 2003. Formasi PNS pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepada BKN. Formasi PNS daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan kepada. Analisis kebutuhan didasarkan pada 3. Jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, dan analisis beban. Golongan ruang. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki. Yang pertama, ijazah ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2. Penetapan kesetaraan dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Yang kedua, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri ditetapkan penyetaraannya oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Gaji PNS. Penghasilan PNS terdiri
ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu gaji pokok, yang kedua itu tunjangan keluarga, yang ketiga tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, dan yang keempat itu tunjangan lainnya yang berlaku. Masa percobaan PNS. Masa selama menjadi PNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan ini sekurang-kurangnya itu 1 tahun dan paling lama 2 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat. Pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan kurang lebih 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur penilaian prestasi kerja DP3 sekurang-kurangnya itu bernilai baik. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dokter penguji tersendiri. Dan yang ketiga, tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai PNS dilihat lulusnya diklat Pendidikan dan Pelatihan PNS PP nomor 11 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, menetapkan sikap dan semangat. Pemberhentian CPNS pasal 18 PP 98 tahun 2000 dan PP 11 tahun 2002. A. Diberhentikan dengan hormat. Yang pertama, mengajukan berhenti. Yang kedua, tidak sehat. 3. Tidak lulus diklat prajabatan. 4. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas. 5. Menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik. 6. Mengganggu lingkungan pekerjaan. 7. Tidak melaporkan setelah 1 bulan menerima SK. B. Diberhentikan dengan tidak hormat. Yang pertama, memberikan keterangan dan bukti tidak benar atau palsu. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan. 3. Dijatuhin hukuman disiplin berat. 4. Menjadi anggota parpol tanpa mengajukan. Jenis dan jenjang diklat PNS. Jenis diklat prajabatan, diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, serta memberikan pengetahuan dasar sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Diklat dalam jabatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Lanjutan, jenjang diklat dalam jabatan. Diklat kepemimpinan. Diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetisi dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat fungsional. Diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi PNS sesuai keahlian yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Diklat teknis
Untuk mencapai persyaratan kompetisi teknis yang diperlukan, tugas dari penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 PP nomor 10 tahun 1978 dan SEKABAKN nomor 2 SE 1980. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh jabatan penilai. Keberatan 1. PNS dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada kolom catatan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima DP3. 2. Pejabat penilai memberikan tanggapan dan kemudian disampaikan kepada atasan jabatan penilai. Yang ketiga, jika atasan dari jabatan penilai terhadap keberatan nilai masuk di akal atau wajar sesuai dengan data yang ada pada pengujian kesehatan PNS PP nomor 26 tahun 1977. Kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Penghargaan atau achievement, PNS telah memenuhi kewajiban sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberikan penghargaan atau kepercayaan berupa 1. Naik pangkat PNS. 2. Pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Yang ketiga, Satya Lencana Karya. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.